Pada umumnya, anak usia 1,5 tahun sampai 2 tahun sudah bisa melakukan toilet training. Lalu, apakah bagi anak Down syndrome juga sudah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube kita, Almizan DS. Mengajarkan toilet training pada anak pastinya harus memiliki step-step yang harus kita lewati dulu, karena toilet training pada anak itu tidaklah mudah. Jadi kita harus tahu nih moms, apa aja kiat-kiat supaya kita dan anak sama-sama siap dalam menjalani proses toilet training, atau si anak lepas dari pampersnya dan buang air kecil serta buang air besar di toilet. Karena setiap pertumbuhan dan perkembangan si anak berbeda, pastinya kunci pertama adalah kita harus mengenali dulu nih, anak kita sudah siap atau tidak untuk menjalani toilet training. Dari mana nih kita melihatnya? Pertama, kita bisa kenali si anak, apakah dia sudah mengerti mengekspresikan buang air kecil dan buang air besar. Misal, kalau Almizan, setiap dia buang air besar, dia pasti mengekspresikannya jongkok atau tiba-tiba dia berdiam diri di pojokan. Itu menandakan kalau si anak udah sadar dengan rasa ingin buang air besarnya. Mengenal kesiapan anak dalam buang air kecil, itu kita bisa melihat reaksi si anak saat di usia dia masih menggunakan popok. Biasanya anak-anak yang siap untuk toilet training itu dia lebih suka memakai celana ketimbang pampers. Artinya si anak biasanya kalau kita pakaiin pampers dia udah risih, terus udah mulai kayak pegang-pegang pampersnya. Jadi itu kita coba si anak lepas pampers. Jadi intinya kita harus mengenali reaksi anak, kesadaran si anak untuk BAK dan DAB. Oke, kalau kita sudah bisa melihat adanya ciri-ciri si anak dalam kesiapan toilet training, saatnya kita yang harus mulai menyiapkan diri kita sendiri. Karena proses toilet training itu butuh waktu yang lama dan proses yang memang tidak menyenangkan, karena pastinya nanti si anak akan ngompol sana sini, terus kita pasti akan banyak cucian, terus kita juga harus ngepel dan inget di mana tuh si anak pipis, dan kita juga tidak boleh meluapkan amarah kita saat si anak kebobolan atau ngompol tiba-tiba pipis, nggak nunjukin ekspresi. Nah, di sini kita harus menyiapkan mental kita, karena proses pertama si anak pasti mengalami ini, dan emosional kita tuh pasti akan terguncang, dan kita harus nggak boleh marah, harus mengerti anak supaya kita tidak marah sama anak dan si anak pun happy dalam menjalankan toilet training karena bundanya gak marah-marah. Setelah itu kita bisa memulai dengan rutinitas yang berulang-ulang. Jadi karena si anak belum begitu memahami kalau pipis itu di kamar mandi, kalau aku sama Almizan itu biasanya nyontohin. Ketimbang kita nyuruh, anak itu biasanya paling cepat kalau kita contohin. Jadi kalau aku pribadi, setiap aku mau pipis, aku bawa Almizan ke kamar mandi dan dia lihat kita pipis di kamar mandi, terus kita sambil ngomong, sounding sama dia, kalau pipis tuh di kamar mandi. Nah, kalau BAB juga. Nah, kita bisa nih moms sekalian contohin kalau mau pup itu tempatnya di sini, kalau BAK itu pipis itu tempatnya di sini. Jadi biarin kita interaksi sama si anak di kamar mandi langsung, ketimbang kita ngomong-ngomong. Itu biasanya si anak lebih bingung, terutama pada anak-anak Down syndrome. Mereka itu sangat cepat menangkap kalau kita langsung praktekin di depan mata mereka langsung. Jadi kalau aku sama Almizan begitu rutinitas, biasa kalau aku mau pipis aku bawa dia ke kamar mandi. Terus kita bisa memulai dengan mempipiskan si anak
setiap per 15 sampai 20 menit. Atau kalau dia minum airnya lebih banyak itu biasanya nggak sampai 5 menit itu kadang kita udah tawarin pipis. Dan karena si anak tahu kalau dibawa ke kamar mandi itu yang dilakuin pipis, mau nggak mau dia tuh pasti pipis, biasanya pipis meskipun pipisnya itu cuman sedikit, setidaknya si anak udah peka nih, udah respon kalau ke kamar mandi aku harus pipis, aku harus BAB. Kalau yang aku rasain kayak gitu berarti aku harus buru-buru nih ke kamar mandi gitu. Jadi ini supaya membentuk pola pikir si anak dulu aja. Jadi disitulah mau makanya harus butuh kesiapan mental kita, karena emang kayaknya tuh sering banget kita ngebolak-balikin mereka nih ke kamar mandi. Nah, rutinitas ini untuk pertama kali biasanya kalau aku ngajarinnya dari pagi sampai malam hari dulu, sampai sebelum tidur, jam 9 malam deh, dari pagi sampai jam 9 malam. Itu rutin, jangan dipakein pampers ya. Kadang-kadang demi kewarasan kita, kalau misalnya lagi capek banget, biasanya sore-sore tuh anak udah dipakein pampers. Tapi karena si anak udah mulai peka respon kalau pipis harus di kamar mandi, kadang Almizan juga tetap nih meskipun pakai pampers dia megang-megang pampersnya kalau mau pipis, ujung-ujungnya aku buka kamar mandi juga karena kita juga harus konsisten mengikuti maunya si anak. Ini sih cuman untuk apa ya, mewaraskan pikiran kita ya, jadi kayak kita tuh supaya nggak ada beban. Alhamdulillah dengan menjalankan toilet training bersama anak tanpa beban, tanpa adanya paksaan sama si anak juga, kita sama-sama enjoy dan gak kerasa tahu-tahu si anak udah responnya makin membaik. Dan alhamdulillah di usia Almizan sekarang 3 tahun 5 bulan dia udah lepas pampers. Tapi kalau malam dia masih pakai pampers karena ya itu kembali lagi akunya belum siap untuk bangunin Almizan tengah malam ke kamar mandi. Itu mungkin next lah ya. Kalau misal Almizan toilet trainingnya udah mantep banget nih di siang hari, baru deh kita mulai belajar lagi toilet training di malam hari. Biasanya si anak juga bertambah usia dia semakin baik responnya ya. Jadi nggak perlu langsung di satu waktu dia diajarin toilet training full dari pagi sampai pagi lagi. Itu rasanya berat banget buat kita juga dan buat anak juga. Bisa gak sih anak Down syndrome juga diajarin toilet training di usia 2 tahun? Bisa. Kayak tadi aku jelasin di awal, semua perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu berbeda. Anak Down syndrome pun pertumbuhannya berbeda. Ada juga anak Down syndrome, teman-temannya Almizan yang di usia 2 tahun itu dia udah lepas dari toilet training. Ya mungkin pertama kesiapan si anaknya lebih cepat dan orang tuanya pun lebih cepat juga menyiapkan dirinya. Kalau aku nih bisa cerita dulu tuh, aku juga ambisi pengen banget Almizan tuh lepas pampersnya sesuai umurnya anak-anak umumnya, usia 2 tahun ya. Pernah Almizan itu aku ajarin umur 18 bulan, dia baru belajar jalan, dia udah aku ajarin toilet training. Alhasil dia emang belum punya respon untuk BAK BAB itu kayak gimana, dia nggak tahu. Jadi tiba-tiba pas aku lagi di kamar mandi dia nggak pakai pampers, tahu-tahu pas keluar udah deh hancur lebur. Kenapa? Dia BAB dan dia tuh udah main-mainin pupnya tuh, pupnya udah di sono udah di sini, jadi dia emang pakai celana dalam tapi karena pupnya keras jadi dia jatuh mungkin dia kira itu mainan, akhirnya sama dia dipegang-pegang kesono kemari, megang bangku, megang meja, semuanya. Nah di situ aku ngerasa ya ampun, ya ternyata kalau misalnya kita nggak siapin mental dulu rasanya pengen marah, dan akhirnya kalau kita marah si anak juga ngerasa aduh aku habis ngelakuin apa ya, kayaknya aku salah, dan takutnya si anak malah ngedown karena kitanya nadanya tinggi. Nah pada saat itu aku emang ngalamin yang tiba-tiba shock dong ngelihat anak mainin pupnya sendiri, tahu-tahu aku astagfirullahalazim Almizan. Nah aku cuma kayak gitu doang, dianya udah langsung memble. Nah di situ ternyata aku belajar
Di situ evaluasi diri lagi, ternyata nggak bener nih ngajarin anak umur segini, dia belum peka, dia belum tahu rasa-rasa mau pup dan pipis tuh kayak gimana. Akhirnya kita sendiri yang kewalahan. Nah itu sih gak banget ya. Jadi emang harusnya kita lihat dulu kesiapan anak, kesiapan diri kita, dan mencontohkan langsung pada anak kalau pipis itu di toilet. Kalau kita fokusin, kalau aku rutinin kemarin itu berjalan nggak nyampe sebulan, percaya nggak? Kalau kita rutinin, kita konsisten terus menerus sampai si anak inget, sampai si anak terbiasa, itu nggak sampai sebulan Almizan udah lepas pampers. Jadi emang awal-awal tuh berat banget, beratnya yaitu kadang dia lagi main, dia pipis, terus dia kadang lagi main udah megang-megang kemaluannya, diajak ke toilet dia nggak mau, karena itulah emosional dia tuh masih ambisi main padahal mau pipis. Nah itu kadang ngompol, banyak kebablasannya. Tapi ya itu kalau kita tetap rutin dan gak menyerah, itu cepet banget, gak nyampe sebulan ya alhamdulillahnya udah selesai. Tapi perjuangannya luar biasa, dari umur 1,5 tahun juga dia udah mulai aku ajarin, tapi aku nyerah, udah deh dimulai lagi pas baru kemarin nih umur dia 3 tahun 2 bulan sampai sekarang alhamdulillah. Baiknya kita mengajarkan anak toilet training itu secepat mungkin, atau dalam artian secepat mungkin nih kita bisa targetin nih maksimal umur 4 tahun si anak udah mandiri, udah pipis sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda dan akhirnya perkembangan anak kita terhambat, karena perkembangan pertumbuhan si anak itu meskipun berbeda pastinya ada sangkut pautnya dengan pola asuh orang tuanya. Jadi semakin kita tepat mengajari mereka di setiap usianya, semakin tepat juga si anak berkembang sesuai usianya. Oke, cukup sekian sharing dari aku tentang toilet training Almizan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada saran yang baik untuk perkembangan channel kita, boleh banget loh di kolom komentar. Oke, ditunggu ya like dan komentar kalian supaya aku bisa lebih baik lagi menginformasikan dan membuat konten-konten demi perkembangan channel ini dan kebermanfaatan isi konten-konten kita ini. Terima kasih, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Salam sayang dan rindu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, buka dulu celananya. Buka. Angkat bajunya. Ya, yang belakang juga. Jangan tarik yang bawah, depan doang. Dah. Kancutnya. Dah. Astaga. Dah sana ke kamar mandi pipis. Jangan dibuka, malu. Ayo pipis. Mumpung ada Abi di dalam, cepet. Pipis dulu aku, guys.